Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi yang mendung teman-teman, entah kenapa kok tidak ada panas. Dan seperti biasa, saya akan sharing-sharing lewat video mengenai dunia peternakan puyuh teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang belum tahu channel MST atau baru mampir ke channel MST, atau mungkin sudah melihat video di channel MST tapi belum subscribe, ya tolong di subscribe lah agar channel ini bisa terus apa ya berkembang dan bisa sharing-sharing uh, lewat video. Ya mungkin ada manfaat atau enggaknya kan itu nanti tergantung apa namanya dari viewnya yang menilai. Ya kalau menurut saya ya mungkin manfaatnya sedikit, tapi kan yang penting ada manfaatnya untuk yang membutuhkan. Oke lanjut. Jadi ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan teman-teman lihat video ini mengenai dunia peternakan puyuh. Jadi pada dasarnya semua orang kan ingin memiliki usaha sendiri ya. Usaha apapun itu kalau milik sendiri kan lebih enak dibandingkan dengan kerja ikut pabrik atau mungkin ikut perusahaan kan apa namanya terikat dengan perusahaan itu kayak waktu kita itu tidak bebas gitu loh, tidak seenaknya itu. Jadi kalau kita punya usaha sendiri kan ya terserah kita mau ngapain, toh itu kan usaha kita seperti itu. Jadi begini teman-teman, kalau ingin menjadi seorang pengusaha ya usaha apapun itu mudah teman-teman, tapi yang sulit itu menjalankan usahanya itu loh. Yang sulit itu yang menjalankan usahanya sampai sukses, sampai berkembang besar usahanya itu sangat susah teman-teman. Ya itu tadi teman-teman, itu tergantung orangnya juga sih teman-teman. Karena kalau ini yang saya bahas ini di dunia peternakan puyuh, banyak sekali yang menjadi peternak puyuh teman-teman, tapi tidak sedikit yang tidak meneruskan usahanya. Ya karena apa? Ya itu tadi teman-teman, mungkin orang tersebut cuma ikut-ikutan saja, atau mungkin cuma coba-coba, atau mungkin sebagainya, saya tidak tahu alasannya. Tapi kebanyakan yang saya temui itu cuma ikut-ikutan teman-teman. Jadi mungkin kerabatnya yang peternak puyuh atau temennya yang peternak puyuh, terus apa namanya dikasih tahu usahanya itu seperti ini langsung tergiur teman-teman. Karena biasanya orang itu cuma mengatakan untungnya saja, tapi resikonya, permasalahannya, kendalanya itu biasanya tidak dibicarakan. Tapi kalau saya emang saya bicarakan teman-teman, karena itu sebagian yang akan dialami si pelaku usahanya seperti itu. Kalau kita cuma mengomongkan untungnya saja sih, ya itu apa namanya kurang fair lah teman-teman. Ya, kita harus kalau misalkan ada teman atau kerabat yang bertanya mengenai usaha, ya kita kasih tahu, kita apa namanya kita kasih tahu usahanya itu seperti ini, dan kita kasih tahu keuntungannya. Jangan keuntungannya saja, tapi kelemahannya apa, kendalanya apa, terus masalah yang selalu dihadapi dalam usaha tersebut itu apa, biar tidak kaget gitu loh teman-teman. Jadi mereka itu tidak akan apa namanya tidak akan coba-coba dan tidak akan ikut-ikut. Toh itu pun kalau mereka benar-benar serius dalam menjalankan usahanya, ya pasti akan serius teman-teman, pasti akan dipelajari. Jadi ya itu tadi teman-teman, kalau teman-teman mau beternak puyuh, saran saya ya jangan coba-coba, atau mungkin jangan ikut-ikutan tetangga teman. Kalau teman-teman usahanya cuma coba-coba, ya jangan jangan diteruskan teman-teman, dan jangan apa namanya jangan melakukan usaha ternak puyuh lah. Kalau mencoba-coba atau mungkin cuma ikut-ikutan saja, hanya tergiur keuntungannya saja tanpa memikirkan kendala apa saja yang akan dijalani nantinya, daripada teman-teman malah rugi, ya mending tidak usah ternak seperti itu teman-teman. Itu saran atau apa ya, pencerahan sih teman-teman. Ya emang itu yang saya sampaikan, emang apa namanya benar adanya. Kalau cuma ikut-ikutan, cuma coba-coba, ya itu tadi pasti akan berhenti di tengah jalan. Terus apa namanya
bagaimana dengan si mereka yang berhasil. Nah, kalau mereka yang berhasil kan mereka itu bersungguh-sungguh teman-teman, jadi mereka itu menjalankan usaha ternaknya itu bersungguh-sungguh. Terus berarti mereka itu tidak ada masalahnya, ya pasti ada masalahnya, ada kendalanya, cuma mereka itu apa ya, telaten gitu loh. Mereka itu sangat sungguh-sungguh, tekun menjalankan usahanya. Usaha mana sih yang tidak ada kendalanya? Terus usaha mana yang selalu mendapatkan untung? Tidak ada teman-teman. Usaha yang selalu mendapatkan untung tuh tidak ada. Bahkan di pertanian pun ya pasti akan mengalami kerugian juga teman-teman. Dan saya ini ya walaupun pemula juga sih, saya ini juga bertani teman-teman ya, tapi nggak apa namanya, ya nggak selalu untung gitu loh teman-teman. Jadi panenan saya kemarin-kemarin itu ya terbilang ya nggak rugi, cuma apa ya, eh, ngelek. Tapi kalau ngelek sih enggak sih teman-teman, cuma ada sisa sedikit gitu loh teman-teman. Bahkan di usaha ternak puyuh pun juga seperti itu, walaupun harga telur murah, sedangkan harga pakan naik. Kalau teman-teman bisa menyiasatinya pasti akan mendapatkan untung, masih mendapatkan untung gitu loh teman-teman, akan mendapatkan sisa, itu nggak bakalan rugi. Misalkan contohnya ya, kalau teman-teman punya usaha ternak puyuh, jangan mengandalkan petelurnya saja. Mungkin teman-teman bisa eh, mencari usaha sampingan, atau mungkin membesarkan DOG, atau mungkin bisa ikut kemitraan dan lain sebagainya. Masih banyak kok teman-teman untuk menyiasati ketika harga telur murah. Tapi kalau ketika harga telur murah, kalau populasi burung puyuh teman-teman itu banyak sih, itu kemungkinan masih sisa sih teman-teman ya, walaupun sedikit. Seperti itu teman-teman ya, seperti ini teman-teman keadaannya. Ini kan harga-harga telur kan ya terbilang murah ya, nggak murah-murah banget sih teman-teman. Di daerah saya itu per bijinya sudah 215, saya kasih tahu, 215 per bijinya. Dan harga pakan ini belum turun teman-teman ya, harga pakannya masih belum turun. Dan semua merek itu mengalami kenaikan harga teman-teman. Merek pakan apapun itu pasti akan sama mengalami kenaikan harga, cuma nominalnya saja yang berbeda. Dan itu pun masih ada sisa teman-teman. Dan kalau teman-teman masih bisa menyiasatinya dengan cara mencarikan pekerjaan sampingan ya pasti akan tetap mendapatkan untungnya ya dari pekerjaan sampingan teman-teman itu tadi teman-teman, seperti itu. Jadi saran saya kalau teman-teman ingin benar-benar mempunyai usaha apapun itu, khususnya di bidang peternakan puyuh, jangan ikut-ikutan dan jangan coba-coba teman-teman. Mending kalau teman-teman sudah serius dengan usaha, ya ditekuni saja. Jangan ngarani basa Jawane enjlek-enjlek gitu loh teman-teman. Jadi kalau enjlek-enjlek itu ya pasti akan mengalami kegagalan, sukses pun tidak akan, seperti itu. Dan semua usaha pun pasti ada untung rugi, dan pasti ada suatu kendala, suatu permasalahan. Tapi suatu masalah itu pasti ada solusinya kok teman-teman. Oke, itu dulu teman-teman video kali ini. Kita bertemu lagi di video berikutnya. Salam dari channel MST. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.